Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Maka nama aku dan NIM aku berasal dari Universitas Esa Unggul Kampus Tangerang, dari Fakultas Ilmu Komunikasi, dan prodi aku Marketing Communication. perkenalkan nama aku dan NIM aku. Aku berasal dari Universitas Esa Unggul Tangerang, Fakultas Ilmu Komunikasi, dan prodi aku Marketing Communication. Di video kali ini, aku ingin menjelaskan kenapa sih pasangan kalian sering ghosting menurut teori komunikasi. Cikidot. Kamu lagi deket sama seseorang, tiap hari chat intens, video call sampai ketiduran, tapi tiba-tiba dia ngilang. Gak ada kabar, gak balas chat, gak aktif di sosial media, dan kamu cuma bisa nunggu dalam gelap. Yap, kamu baru aja kena ghosting. Tapi tenang, di video kali ini kita nggak cuma bahas rasa sakitnya aja, tapi juga bahas kenapa ghosting itu bisa terjadi menurut teori komunikasi. Udah siap? Yuk kita mulai. Apa sih itu ghosting? Ghosting adalah tindakan memutuskan komunikasi secara tiba-tiba tanpa pesan apa-apa. Biasanya ini sering kali terjadi di pasangan yang romantis yang belum menjalin hubungan terlalu dalam, tapi juga sering terjadi di lingkungan pertemanan, bahkan pekerjaan. Fenomena ini sering kali terjadi sejak hubungan dimulai dari media digital seperti WhatsApp, TikTok, Instagram, dan aplikasi lainnya. Teknologi ini mempermudah kita untuk berkenalan dengan orang, tapi mudah juga untuk ditinggalkan. Kenapa bisa terjadi? Apa kata teori komunikasi? Nah, sekarang kita bahas kenapa ghosting bisa terjadi, bukan dari segi perasaan aja, tapi dari sisi teori komunikasinya juga. Ada 3 teori komunikasi yang bisa bantu kita paham sama fenomena ini. Teori yang pertama ada Uncertainty Reduction Theory dari Carlos Berger. Teori ini menjelaskan bahwa ketika dua orang baru kenal, mereka akan aktif berkomunikasi untuk mengurangi ketidakpastian satu sama lain. Misalnya tanya-tanya soal hobi, kerjaan, dan sebagainya. Tapi di tengah proses itu bisa aja salah satu pihak menemukan sesuatu yang bikin bingung, gak nyaman, bahkan takut. Mungkin ada sikap yang bikin ilfeel atau ketertarikan yang mulai menurun. Karena gak semua orang terbiasa menyatakan perasaannya dengan jujur. Beberapa orang justru milih menghindar, dan terjadilah ghosting. Jadi, dalam konteks teori ini, ghosting bisa dilihat sebagai cara seseorang menghindari ketidakpastian yang bikin cemas. Berarti ghosting itu cara kita menghindari masalah ya, Kak? Bisa dibilang begitu, tapi bukan berarti dibolehkan ya. Itu justru tanda orang belum siap berkomunikasi secara dewasa. Yang kedua ada social penetration theory atau Altman and Taylor. Di hubungan ini diibaratkan seperti bawang yang memiliki banyak lapisan. Di awal kamu dan dia hanya tahu tentang hal-hal umum saja seperti nama, jurusan, bahkan makanan favorit kalian. Tapi seiring jalannya waktu, kalian menceritakan hal-hal pribadi kalian, mulai dari luka yang lama hingga mimpi masa depan. Nah, masalah ini muncul karena hubungan berkembang terlalu cepat. Mungkin kamu udah membuka lapisan ini terlalu dalam, tapi dia belum atau bahkan kaget dengan kedekatan emosional itu. Hasilnya apa? Akhirnya dia overwhelmed hingga kabur atau bahkan ghosting sebagai bahan pelarian pendekatan kalian. Karena menurut dia ini terlalu cepat atau bahkan terlalu dalam. Kak, terus kalau aku udah cerita banyak dan dia tiba-tiba hilang, itu salah aku? Enggak juga, tapi penting buat kita membangun kedekatan secara bertahap. Komunikasi itu soal dua arah, bukan lomba membuka diri tercepat. Juga ada konflik avoidance. Ada juga teori interpersonal tentang konflik avoidance alias menghindari konflik. Beberapa orang sangat tidak nyaman dengan konflik, bahkan sekedar mengatakan, maaf, aku ngerasa nggak cocok. Itu bisa terasa menakutkan buat mereka. Jadi, ghosting salah siapa sih? Ghosting emang nyakitin, tapi apakah sebenarnya salah kalian? Bukan ya guys. Dari teori-teori tadi, kita bisa melihat bahwa ghosting seringkali muncul dari seseorang yang menghindari konflik atau kedekatan terlalu cepat.
Tetap saja, ghosting bukan solusi yang sehat. Dalam hubungan apapun, entah itu cinta, keluarga, atau pertemanan, komunikasi yang baik adalah komunikasi yang jujur, amanah, dan tanggung jawab. Oh iya, aku juga punya tips loh buat menghadapi ghosting. Kamu mau tahu? Tetap stay di video ini ya. Tips menghadapi ghosting. Kalau kamu pernah di ghosting, ini beberapa hal yang bisa kamu lakukan untuk pulih dan tumbuh kembali. Yang pertama, jangan langsung menyalahkan orang lain. Yang kedua, latih komunikasi yang sehat. Yang ketiga, jangan takut mengkonfirmasi, tapi jangan maksa ya. Yang keempat, fokus pada hubungan yang timbal balik dan menghargai kejelasan. Dan yang paling penting, jangan menormalisasikan ghosting ya teman-teman, karena kamu berhak untuk mendapatkan penjelasan, bukan kebingungan. Sekarang kamu tahu kan, ghosting bukan cuma soal cinta yang kandas, tapi juga tentang komunikasi yang gagal. Lewat teori komunikasi ini, kita bisa belajar memahami, bukan hanya menyalahkan. Setelah kalian nonton video ini, semoga kalian jadi lebih kuat, lebih sadar, dan lebih siap untuk menjalin hubungan yang lebih sehat. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Kalau bisa, di-share ke teman-teman kalian yang korban ghosting. Dadah!